One Kawan TV1. Kalau DKI menetapkan 5,2 akhirnya menjadi 4,8, itu pun masih digugat. Maka jangan heran Bu, Pak Andri Yansai, Kadisnaker itu sering juga ngeluh ke saya. Kami menyampaikan salam dari Bu Menteri karena undangannya itu sebenarnya ditujukan kepada Ibu Menteri. Berhubung beliau banyak tugas-tugas yang lain sehingga kami berdua ditugaskan untuk hadir di sini bersama-sama mewakili Bu Menteri. Ya, sekali lagi salam dari Bu Menteri buat kita semua. Selanjutnya kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan seluruh panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini, Pak. Diskusi mengenai nasib buruh. Ya, karena kami dari Kementerian Ketenagakerjaan tentunya tujuannya sama. Bagaimana supaya nasib buruh kita sekarang dan ke depan itu bisa lebih baik lagi. Nah, ini forumnya tentunya sangat bagus sekali karena topik yang diangkat ini juga sejalan dengan visi dari negara ini atau dari program-program Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan atau kebijakan yang dibuat ya pasti tujuannya baik, tapi mungkin di lapangan ada hal-hal yang dari regulasinya bisa saja regulasinya belum relevan atau belum sesuai sehingga perlu disempurnakan. Bisa juga mungkin peraturannya sudah tepat tetapi implementasinya belum optimal sehingga mungkin belum sesuai ya yang kita harapkan. Yang ketiga, mungkin ada praktek-praktek di lapangan yang belum ada aturannya malah. Nah, sehingga diskusi-diskusi ini memang sangat penting buat kita bersama. Makanya kami datang ke sini, Pak, hadir. Kami hadir karena kami melihat forum ini sangat penting. Penting buat siapa? Ya tentunya bagi kami dari pemerintah itu sangat penting. Dan tentunya penting juga untuk ke depan, sekarang dan ke depan bagaimana pemerintah ini bisa mengembangkan suatu kebijakan, buat aturan atau program-program yang betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya teman-teman serikat pekerja, serikat buruh maupun seluruh pekerja buruh di Indonesia ini. Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas mulai dari yaitu menangani masyarakat kita, mereka yang belum punya pekerjaan, bagaimana supaya mereka punya pekerjaan. Kemudian yang sudah bekerja, bagaimana supaya di tempat kerja itu bisa lebih baik. Dan kalau sudah bekerja, sudah pensiun, dia masih bisa punya penghasilan atau masih punya penghidupan yang memadai. Nah, ini merupakan semua ruang lingkup Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi sangat luas sekali. Nah, terkait dengan nasib pekerja buruh kita, tentunya kami dari pemerintah pasti dan yakin Bapak Ibu, seluruh kebijakan, seluruh program-program maupun kegiatan yang kami rencanakan dan laksanakan itu selalu memperhatikan sebenarnya kebutuhan di lapangan itu seperti apa, kebutuhan buruh kita itu seperti apa. Tetapi Bapak Ibu kita perlu tahu juga dan pahami bahwa kalau ada buruh, ada pekerja, ya pasti harus ada pengusahanya juga. Kalau tidak ada pengusahanya, ya bagaimana mau ada buruh pekerjanya kan Pak ya, Ibu ya? Jadi kalau tidak ada pengusahanya, ya bagaimana mau ada pekerja, mau ada buruh? Nah sama juga, tidak mungkin ada pengusaha yang perusahaannya begitu besar kalau tidak ada pekerja buruh. Jadi baik pekerja atau buruh maupun pengusaha itu dua pihak yang sama pentingnya, saling mengikat, saling membutuhkan dan saling tidak ada yang penting antara satu dengan yang sama-sama pentingnya, sama-sama saling membutuhkan. Jadi pekerja butuh tempat kerja atau pengusaha butuh buruh atau pekerja. Karena kalau tidak, ya tidak bisa berusaha. Nah, dengan kondisi seperti ini ya mestinya ya pekerja buruh memikirkan juga kelangsungan usaha supaya dia tetap bisa bekerja. Dan pengusaha harusnya memperhatikan kesejahteraan pekerja buruhnya. Karena kalau pekerja buruhnya tidak sejahtera, tidak sehat, bagaimana mau pergi bekerja? Ya kan seperti itu. Nah, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari pemerintah tentunya ya ada di antara mereka itu bagaimana supaya pengusaha bisa berusaha dengan baik, bisa mengembangkan usahanya, supaya apa? Supaya ada tempatnya pekerja buruh untuk bekerja.
Dan kami juga tentunya memperhatikan dan betul-betul bagaimana melindungi pekerja buruh ini. Supaya apa? Ya supaya pekerja buruh ini layak untuk bekerja. Ya tentunya banyak yang wajib kita perhatikan. Terutama hak-hak dia di tempat kerja. Itu ya. Bagaimana supaya hak dia di tempat kerja itu bisa terpenuhi. Misalnya dia bekerja di suatu perusahaan A, ya bagaimana dengan upahnya di situ? Bagaimana upah yang dia dapatkan di situ? Apakah upahnya itu ya sesuai dengan pekerjaan yang dia kerjakan? Nah, dalam hal ini pemerintah selalu hadir di situ. Ini buruh kemarin protes tentang upah minimum yang naik per tahun kemarin kan? Belum naik, ya kan? Ada dinaikkan kemarin itu apa itu? Yang dipotong itu jauh, yang Anda demo semua itu. DKI naik tapi pengusaha tidak. Begitu. Diturunkan lagi kan? Itu pun naiknya tidak seperti sebelum ada Omnibus Law kan? Iya, Jauh. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kalau Ibu tadi mengatakan bahwa justru Undang-Undang Omnibus Law ini mengatur untuk melindungi upah buruh supaya tidak diintimidasi oleh pengusaha, tapi kenyataannya justru seperti itu. Itu kira-kira. Jadi, ya betul. Jadi salah satu penyempurnaan di dalam peraturan tentang upah minimum, ya sebenarnya karena sesuai juga hasil evaluasi kita selama ini dibanding PP 78. Jadi yang kita ubah di situ sebenarnya pada PP 78 kenaikan upah minimum itu hanya satu angka, menggunakan angka nasional. Nah ini yang diprotes juga oleh beberapa pihak bahwa kondisi daerah itu kan berbeda-beda. Kenapa menggunakan angka nasional untuk kenaikan upah minimumnya? Harusnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Nah, dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini kita sudah buat seperti itu. Jadi kenaikan upah disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah. Supaya ya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, Pak. Nah, itu justru itu kita perbaiki di situ. Nah, putusan MK nomor 91 tahun 2020 berlaku 2 tahun, ya, harus diperbaiki. Kalau tidak selesai semuanya kan. Nah, tadi Direktur sudah menyampaikan bahwa salah satu yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah maaf Pak Andi Awaludin. Selesai semua maksudnya selesai tetap berlaku atau tidak berlaku gitu. Jadi begini. Setelah 2 tahun. Undang-Undang 11 2020 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dimaknai. Nah, ini bunyi putusannya, Pak. Tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan itu ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga Undang-Undang 11 2020 ini tetap berlaku selama 2 tahun, Pak. Sampai dengan tahun 2023 November. 2023 November. Karena ini kan diputus November 2021. Sehingga apa yang menjadi seluruh aturan yang dimuat di dalam Undang-Undang 11 2020 termasuk seluruh aturan peraturan pemerintah yang berada di bawahnya itu tetap berlaku. Termasuk peraturan pemerintah tentang pengupahan dan satu lagi ada peraturan pemerintah untuk jaminan kehilangan pekerjaan, Pak. 25 tahun. Ya, jaminan kehilangan pekerjaan untuk pekerja buruh. Nah, ini tetap berlaku semua, Pak. Tapi syaratnya itu tidak boleh dilakukan perubahan. Yang bermasalah kan ini pembentukannya, Pak. Pembentukan peraturannya, bukan substansi yang diatur di dalamnya. Sehingga MK menyatakan pemerintah silahkan lakukan pemenahan untuk pembentukan peraturannya di Undang-Undang 11. Itu yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila dalam tenggat waktu 2 tahun ya tidak menyelesaikan perbaikan untuk pembentukannya, maka pasal atau materi muatan undang-undang yang dicabut atau diubah dengan Undang-Undang 11 dinyatakan berlaku kembali. Itu bunyi putusannya, Pak. Ya. Jadi memang kita harus bisa juga memahami. Begini, Pak, apa yang saya sampaikan di sini, kalau Bapak minta lagi kepada MK
Apa sih maksudnya putusan MK ini? Nggak akan dikasih tahu, Pak. Kami sudah pernah, bukan putusan ini aja, putusan MK terkait dengan PHK yang lalu. Putusan MK 17 2004. Itu kami kirim surat, mereka nggak akan balas. Jadi kalau MK sudah berucap atau melakukan putusan, yaitu putusan, silahkan dilakukan. Nah, inilah Pak sebenarnya yang menjadi salah satu kami juga dari pemerintah dengan Bu Adri juga ini bersama-sama. Ini bagaimana Undang-Undang 11 2020 ini tetap berjalan sampai dengan 2023 November. Kita lakukan pembenahan. Dan saat ini juga saya, Bu Adri dan ibu-ibu, Bapak Ibu Direktur di tempat kami ini berusaha menghimpun kembali, Pak, menghimpun masukan dari Bapak Ibu sekalian, ya, salah satunya dari teman-teman Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Semua program kegiatan kami ini banyak melibatkan Serikat Pekerja, Serikat Buruh 2022. Semua direktorat diminta untuk melakukan kegiatan yang dapat menghimpun pendapat Bapak Ibu sekalian untuk perubahan ke depan, Pak. Namun kembali lagi, semua yang kami lakukan ini ya adalah salah satu amanat daripada putusan MK. Undang-Undang 11 2020 tetap berlaku sampai dengan peraturan menteri. Tidak boleh ada perubahan di sana. Tidak ada boleh perubahan terhadap peraturan pemerintah maupun peraturan menteri pelaksanaan daripada Undang-Undang 11 2020. Itu yang memang menjadi salah satu konsen kami di pemerintah selama 2 tahun ini. Tentunya kami dan teman-teman daerah juga bersama mediator ini juga melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menghimpun masukan dari Bapak Ibu bagaimana perbaikannya ke depan. Kalaupun ada perbaikan, Pak, kalaupun ada perbaikan 2023, setelah 2023 itu kita lakukan perbaikan terhadap isi daripada Undang-Undang 11 2020. One Kawan TV 1